Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidis Sadat Qutbil Bidayati wan Nihayat, Khalifatullah fi khazainil ardi was samawat, wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadatil qadat. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan para sesepuh, para orang tua, baik dari keluarga besar Kumpi Haji Engkong Haji Anwar bin Haji Layu, maupun dari keluarga besar lainnya dan orang-orang tua dan sesepuh dari Kampung Ujung Harapan dan sekitarnya yang hadir pada malam hari ini. Khusus bil khusus yang kami hormati dan kami muliakan orang tua kami, Ayahanda Bapak Kiai Haji Mukhlis Thayyib, orang tua kami Bapak Kiai Haji Jabar Majid, Bapak Kiai Haji Masila Iskan, orang tua kami Bapak Al-Ustadz Ali Anwar, juga khusus berkhusus pimpinan Yayasan At-Taqwa Bapak Kiai Haji Dr. Irfan Mas'ud, dan seluruh para kiai, para ustaz dari keluarga besar Haji Anwar bin Haji Layu, maupun para kiai dan para ustaz dan ustazat, baik itu dari Pondok Pesantren At-Taqwa Putra maupun dari Pondok Pesantren At-Taqwa Putri yang pada malam hari ini hadir. Juga yang saya hormati dan muliakan para mujahid dan mujahidah yang terlihat memutihkan majelis ini pada malam hari ini, baik yang ada di depan saya maupun yang ada di belakang majelis ini. Yang di depan saya ini para mujahid fi sabilillah, para santri Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, dan tentunya di belakang saya di dalam majelis ini ada para mujahidah fi sabilillah, para santri Pondok Pesantren At-Taqwa Putri. Jadi di saat sekarang ada mujahid di Palestina, di sini ada mujahid juga, Pak. Jangan rendahkan kalimat mujahid hanya dengan misalkan orang-orang di Palestina. Ini di depan kita, kalau misalkan dalam proses belajar meninggal, masuk kategori seorang mujahid. Ingat nih, karena ini sekarang kita lagi semangat-semangatnya mendukung dan mendoakan para saudara-saudara kita di Palestina, kita lupa tidak mendoakan saudara-saudara dan murid-murid kita yang ada di sekeliling kita. Juga tentunya yang saya hormati dan saya muliakan para jamaah sekalian, jamaah Majlis Haul Kumpi kami, Bapak Haji Anwar bin Layu. Posisinya ada di belakang Bapak yang ini nih. Beliau makamnya, dan istri beliau Hajjah Maimunah yang persis di depan Bapak.
haul almarhum Kumpi Haji Anwar bin Haji Layu yang ke-62 yang juga dilaksanakan dengan haulnya salah satu dari putra beliau, bukan salah satu, semua putra beliau dan keturunan beliau pada malam hari ini, wabil khusus almarhum Al-Mughfurlah Al-Mujahid fi Sabilillah Bapak Kiai Haji Nur Ali yang ke-33. Bapak-bapak sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini, syukrulillah, kita semua mendapatkan keberkahan yang insya Allah bagi yang biasa ini menjadi kenikmatan yang rutin yang baik, tapi bagi yang tidak biasa ini menjadi sebuah kenikmatan yang mungkin baru dirasakan. Rahmat dan kenikmatan kita berkumpul bersama-sama dalam acara yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama dengan orang-orang baik. Dalam acara tersebut kita bertatap muka dengan para orang baik, para kiai, para alim ulama, juga bersama-sama membacakan kalimatut thayyibah, zikir-zikir thayyibah yang memang diajarkan kepada kita. Di dalam majlis yang sama juga kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita bersolawat dan berdoa. Kurang apa lagi keberkahannya itu, Pak? Di situ juga ada keikhlasan dari keluarga yang mensodakohkan rezekinya dalam bentuk makanan yang kita makan pada malam hari ini, ataupun misalkan berdonasi dengan cara menyediakan sound system, menyediakan kipas angin, menyediakan segala macam yang ada di sini, Pak. Jadi keberkahannya bukan cuma yang baca tahlil, Pak, atau yang baca doa, atau yang namanya kiai pada malam hari ini, enggak. Yang menyumbangkan 10.000, menyumbangkan hadir aja, keberkahannya sama. Jadi bapak-bapak jangan merasa rendah diri mentang-mentang saya pakai gamis seolah-olah saya pakai lebih utama dibandingkan bapak-bapak. Oh tidak, jangan seperti itu. Atau karena saya duduk di depan dan berdiri kemudian saya lebih baik dibandingkan bapak-bapak di belakang. Oh enggak. Yang dinilai bajunya, Pak, apa amal ibadahnya? Amal ibadahnya, Pak. Tapi dalam agama kita diajarkan akhlak dan adab. Kita harus berprasangka yang baik terhadap siapapun, termasuk kepada yang lebih tua. Kita diajarkan kepada yang lebih tua bagaimana? Bahwa yang lebih tua hidupnya lebih lama, insya Allah amal ibadahnya lebih banyak, gitu. Walaupun zohirnya kita lihat nongkrong mulu di warung aki-aki, gitu kan? Itu kan zohir, Pak. Dan kita yang lebih tua kepada yang muda harus berhusnuzon bahwa maksiat saya lebih banyak dibandingkan yang lebih muda. Itu namanya tawaddu. Khususnya kepada para santri ini, hati-hati ya. Tawaddu itu harus menjadi sifat kalian. Dasarnya tadi yang saya sebutkan tadi. Dan tidak boleh mempunyai sifat yang sombong. Kalau saya boleh sombong sedikit, Pak, karena saya mah tinggi, nggak kayak yang lain tinggi badannya, yang lainnya nggak bisa, gitu ya. Jadi hati-hati terhadap sifat al-kibriya. Kibriya itu kesombongan. Tomak untuk ilmu boleh, tapi sombong karena berilmu, hati-hati. Itu ya. Karena kenapa? Ada kalimat bahwa adab di atas ilmu. Tapi untuk menjadi beradab, berilmu dulu berarti ya. Berarti orang yang adabnya bagus yang adalah yang ilmunya tinggi. Gitu. Penilaiannya semudah itu. Kita sering udah dijabarkan para guru-guru kita yang terdahulu, Pak.
Cuman kadang-kadang kita sering kali lupa. Dan ini pada malam hari ini adalah malam perayaan, bukan perayaan, kita mendoakan para orang-orang tua kita yang telah mendahului, yaitu dalam majlis haul ini, di mana disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW untuk selalu membicarakan kebaikan-kebaikan para salafunas sholihin. Karena kita diajarkan juga bertabarruk. Bertabarruk salah satunya adalah membicarakan hal-hal baik yang dilakukan para orang-orang soleh. Membicarakannya aja baik, apalagi menirunya, mengikutinya, seperti itu. Salah satu yang guru kita, orang tua kita contohkan dan terjadi sampai hari ini di ujung harapan dan sekitarnya adalah, intinya adalah idholus surur dalam masalah ubudiyah. Semuanya kembalinya kepada idholus surur. Apa itu idholus surur? Memberikan kesenangan dan kebahagiaan kepada orang lain. Contohnya, kita di sini ada budaya apabila ada saudara kita meninggal, nggak pakai undangan, Pak. Cukup diumumkan di musola, di masjid, orang hadir selama 7 hari 7 malam. Hadirnya idholus surur menyenangkan. Yang kena musibah nggak? Menyenangkan. Di saat kita hadir kemudian kita membaca tahlil, atau sebagian ulama mengatakan ini zikir fida atau zikir atakoh, zikir pembebasan. Kenapa disebut zikir atakoh atau zikir fida? Jadi ada namanya atakotul kubro, yang isinya hampir seperti kalimat-kalimat yang sering kita baca dalam tahlil-tahlil yang sering kita adakan. Jadi ada namanya atakus somadiyah dari Imam Malik itu, cuman ini sepertinya berhubungan dengan thariqah karena ada nominal dalam setiap bacaan yang dibaca. Dalam atakus sugro atau zikir fida itu ada atakus sugro dan atakol gubro. Atakus sugro itu bagaimana? Ini kita lakuin nih. Atakus sugro itu adalah kita membaca la ilaha illallah atau kalimat tahlil, kalimat tauhid sebanyak 70.000 kali. Bayangkan kalau tadi misalkan ini ada misalkan 700 orang, kita kalikan aja misalkan tahlil yang memimpinnya misalkan mesti berapa tuh untuk sampai 70.000. Atau bisa juga tidak langsung dalam satu malam, bisa diecer misalkan 7 malam. Itu menurut tafsir Sawi, di tafsir Sawi dikatakan salah satu bukan tafsir Sawi, salah satu di kitab Nasoirul Ibad dinyatakan bahwa ada kisah dalam satu jamuan makan itu ada seorang anak muda yang ahlil kasaf. Di saat kita lagi berjamuan makan itu tiba-tiba sang anak muda menangis. Jamaah yang lain yang jamaah makan bertanya, "Wahai anak muda, kenapa engkau menangis?" "Saya menangis karena saya melihat neraka dan di dalamnya ada ibu saya, makanya saya menangis." Di tempat makan tersebut ternyata ada seorang yang alim, yang soleh. Dia merasa kasihan dan dalam hatinya dia berkata, "Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih dan maha pengampun, bahwa saya terbiasa membaca kalimat tahlil, kalimat tauhid la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali atau kamakola 71.000 kali. Mudah-mudahan dibebaskan ibu anak muda tersebut." Tiba-tiba anak muda yang tadi nangis itu bergembira. Ternyata kenapa ditanya, "Kamu tadi nangis, sekarang kamu tertawa-tawa, rada-rada gila apa gimana ini?" Gitu kan. "Oh, tadi saya melihat ibu saya di neraka dan barusan saya melihat ibu saya sudah keluar dari neraka." Dan itu ada di kitab Syarah Nasohaibul Ibad di dalam hamisnya.
Dan yang ditafsir Sawi itu salah satu keutamaan suratul Al-Ikhlas. Nah ini udah jadi budaya nih di kita. Ada dua tipenya, ada yang sistem setoran, ya dari rumah kita baca tuh kulhu, ya kan gitu ya. Nanti pada nanya tuh misalkan datang kita tahu-tahu ada petugas, berapa? Kita lagi begini aja. Yang nggak ngerti, itu orang pada begini aja itu, kan gitu. Ternyata itu ada iniannya. Jadi petugas itu menanyakan berapa dan mencatat. Atau ada juga yang dibaca bersama-sama. Setahu saya di kampung Penggarutan atau di mana tuh ada yang begitu, dibaca bersamaan berjamaah sekian puluh Al-Ikhlas. Di situ di tafsir Sawi dikatakan salah satu keutamaan suratul Al-Ikhlas itu apabila dibaca 100.000 kali, baik untuk diri kita atau untuk orang lain, baik itu langsung atau maupun dicicil selama bertahun-tahun, itu insya Allah bisa membebaskan kita dari api neraka. Tapi menurut saya penting fadilah itu, Pak. Membaca Al-Quran saja sudah baik. Membaca kalimat tasbih saja sudah baik. Membaca kalimat la ilaha illallah yang orang non muslim sekali baca itu dosanya yang lalu-lalu sekian puluh tahun diampuni, apakah tidak baik? Baik nggak? Baik. Kita mikirin misalkan fadilahnya ke sana, Pak. Jangan. Karena kenapa? Nanti kita mintanya kepada apa yang kita baca. Bahaya ini. Niatnya tetap lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala bibarakati suratul Ikhlas misalnya kan. Dan ridhomu. Nah, gitu ya. Karena zaman sekarang ini kadang-kadang agak-agak ini nih. Agak-agak rancu. Jadi mengamalkan itu karena misalkan nggak sadar ya, mudah-mudahan nggak sadar mengharap kepada kalimat yang dibaca dengan jumlah tersebut. Padahal yang menjadikan dan mendapatkan apa yang kita dapatkan itu tentunya atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan lainnya, Pak, sekarang. Oh tadi kita teruskan setelah kita baca zikir dan segala macamnya. Itu kita di saat kita hadir tahlil, kita pasti tanpa sadar meniatkan apa yang kita baca untuk yang meninggal. Kira-kira kita dapat pahalanya nggak dari apa yang kita baca? Dapatkan, Pak ya? Dapat. Yang saya sedih adalah di saat kita baca Al-Ikhlas, kita bertahlil, kita membaca tasbih, kita baca Yasin, kita baca suratul Fatihah hanya di saat menghadiri kematian orang. Ini yang saya sedih. Di rumahnya boro-boro baca Quran walau seayat. Berarti kalau begitu, kalau salah nggak kalau saya bilang gara-gara orang mati kita jadi baca Quran? Salah nggak kalau saya bilang begitu? Di situ orang mati masih bisa membawa kita kepada hal-hal yang baik. Kira-kira kita yang hidup bisa nggak begitu? Harus bisa. Harus bisa. Dengan cara apa? Kita mendidik anak-anak kita, mendoakan anak-anak kita agar menjadi orang-orang yang soleh, dan tentunya menjaga apa-apa yang sudah disyariatkan. Wabil khusus sholat lima waktunya, Pak. Sholat 5 waktunya dijaga. Karena kenapa? Kalau misalkan ada jamaah bertanya bagaimana cara menjadi orang yang baik, sholatnya ditegakkan. Karena sebuah jaminan seperti yang disebut dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkari. Kalau berdasarkan ayat tersebut, kira-kira alhamdulillah kita masih sholat, bisa sering bersolat berjamaah, menjadi ahli sholat berjamaah ke masjid di awal waktu, tapi kemudian gampang emosional, sholatnya bener nggak tuh? Kira-kira secara syariatnya, secara rukunnya mungkin betul, tapi bisa merubah diri kita nggak untuk tanha anil fahsya'i wal munkari? Pertanyaannya
menghindari misalkan yang biasa emosian sedikit-dikit, misalkan dicolek bacok misalkan, akhirnya karena sholatnya baik bisa meredam emosinya. Seharusnya seperti itu. Karena kenapa? Sholat itu adalah bentuk kita sebagai hamba menyatakan bahwa kita memiliki pencipta, dan kita harus latih di situ. Dengan cara apa? Kita ini sudah dipola, Pak. Sholat 5 waktu itu terpola. Bayangkan begini, kalau misalkan tadi saya bilang tanha anil fahsya'i, kita belum bisa berubah. Kemudian kenapa saya bilang misalkan, atau sebagian ulama bilang misalkan sholatnya belum betul. Sholat subuh kita, di saat kita misalkan beriqrar, membaca yang sunnah doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berarti sholat kami, ibadah kami, hidup kami, mati kami lillahi ta'ala. Kira-kira bangun tidur kagak ada nasi, kagak ada misalkan kagak duit, teriak nggak kita? Harusnya enggak. Kan lillahi rabbil alamin. Dan itu kita harus jaga dari ba'da subuh ke zuhur. Oke, nggak baca doa iftitahnya seperti itu di suratul Fatihah, iya kana abudu wa iya kana stain. Kita berserah tuh, kita jaga segala yang dilarang dan lakukan apa yang baik diperintahkan agama. Sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai ketemu subuh lagi. Kalau paham, itu latihannya seperti itu. Latihannya untuk mengingat apa? Bahwa agama ini sudah membawa kita kepada yang arah yang benar, tinggal bagaimana kita memahaminya. Kemudian kembali kepada majlis haul ini, idholus surur tadi sebagian sudah saya ungkapkan bahwa orang tua dari almarhumlah Bapak Kiai Nur Ali dan saudara-saudaranya Bapak Haji Anwar bin Haji Layu itu adalah seorang petani. Tapi bagaimana seorang petani bisa mempunyai keturunan-keturunan yang soleh dan solehah? Kalau di logikain zaman sekarang itu rada repot itu. Tapi kalau kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang maha besar, apapun bisa terjadi. Tentunya kita berhusnuzon. Oke, secara zohir pekerjaan di dunianya adalah seorang petani, tapi kita nggak pernah tahu di dalam rumah dan kamarnya bagaimana sholatnya. Pernah terlihat atau tidak? Nggak pernah ada yang tahu. Tapi insya Allah apabila agamanya baik, insya Allah akan mendapatkan keturunan-keturunan yang baik. Seperti itu. Jamaah sekalian yang berbahagia, banyak hal yang menurut saya, menurut kami bahwa kita harus selalu ingat. Ada kalimat, ada di dalam ayat Quran itu dia nyatakan bahwa seorang yang alim, seorang aulia itu tidak mati. Saya tidak ingin beranggapan bahwa Al-Maghfurlah itu seorang aulia, tapi kita meyakini beliau memiliki kelebihan-kelebihan. Dan di situ dibilang kalian tuh di kalimat ayat Quran, kalian tidak akan merasakan itu, tidak merasakan bahwa beliau-beliau itu masih hidup. Padahal sebenarnya kita merasakan itu hari per hari, Pak. Dengan cara apa? Sebagai seorang alumni kita akan harus selalu teringat bahwa saya bisa karena guru saya. Saya baik, saya benar karena guru saya. Dan kadang-kadang ada pun yang misalkan bukan guru secara langsung, kita bisa mendapatkan kebaikan. Maka oleh karena itu di malam yang baik ini, marilah sama-sama kita introspeksi, bukan introspeksi, kita lebih mujahadah lebih lagi untuk memahami apa-apa yang menjadi anjuran dan apa-apa yang diajarkan kepada kita dalam masalah syariat agama yang diajarkan oleh para guru-guru kita.
Dan saya tahu salah satu pengalaman kami sebagai keturunan para beliau-beliau ini adalah Al-Maghfurlah itu salah satu kisahnya di saat beliau belajar ke Cipinang Muara, ke almarhum Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Marsuki bin Mirsad. Pada zaman itu perjalanan beliau dari ujung Harapan ini ke Cipinang Muara itu sebagian ditempuh dengan jalan kaki, kadang-kadang misalkan nebeng dengan kendaraan yang ada, baik itu gerobak maupun apa. Dan beliau selalu membawa beras, Pak, untuk dihadiahkan gurunya. Nah, sampai menghadiahkan beras, saya yakin, oh saya juga biasa bawa tentengan buat guru saya, umum. Tapi ini yang harus kita contoh yang ini. Di saat beliau membopong itu beras, kemudian misalkan ada tebengan kendaraan, itu tetap dipanggul, Pak. Karena kenapa? Kalau saya taruh di bawah, kemungkinan dudukin, dilengkapin orang, ini hadiah buat guru saya. Saya harus muliakan semulia yang saya bisa. Bisa kita begitu? Insya Allah bisa. Jadi jangan sampai misalnya udah beli, kita taruh mobil, taruhnya di bagasi gitu misalkan, amprak-amprakan lagi. Kalau itu buat guru kita. Dan itu menjadi salah satu dari ending akhirnya adalah idholus surur kepada guru. Di saat kita memberikan kesenangan, kebahagiaan pada guru kita, doa akan mengalir. Keikhlasan ilmu juga akan mengalir kepada kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini malam ini kita tidak bisa berlama-lama karena para mujahid dan mujahidah kita ini sedang dalam fase-fase ujian. Tapi sebelum saya tutup, mari sama-sama bibarakati suratul Fatihah, bibarakati suratul Yasin, bibarakati semua ayat-ayat Quran yang kita baca pada malam hari ini, bibarakati tasbih wa tahlil yang kita baca pada malam hari ini, dan juga dengan bertawassul kepada orang-orang tua dan guru-guru kita, baik yang sudah meninggalkan kita maupun sudah hidup. Mudah-mudahan kita semua diberikan apa-apa yang menjadi hajat kita, dan khususnya buat para mujahid dan mujahidah, santri pondok pesantren At-Taqwa Putri dan At-Taqwa Putra, mudah-mudahan diistiqomahkan dalam niatnya, selalu dijaga semangat dalam belajarnya, dan dimudahkan dalam perjalanan menuntut ilmu sampai nanti berkiprah di masyarakat. Ala hazihin niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiramil Fatihah. Auzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.